Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim alladzi ja'ala yawma 'idil adha yawma 'idil akbar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sesudah terbenamnya matahari sore kemarin, ba'da maghrib, kita sama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, dan berlaku di seluruh alam, di kawasan kaum muslimin dan muslimat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadinya hari Arafah, berkumpulnya jamaah haji untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita juga berkumpul, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan, baik yang berjalan cepat maupun yang berjalan lambat, maupun orang-orang yang menanggung sakit atau orang-orang yang sehat, dan berkumpul di hamparan bumi Allah Subhanahu wa taala, di lapangan, di masjid, di mushola ataupun surau, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Aidul Adha sebagai hari akbar. Kita hari melihat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah, menuju orang-orang yang dikasihi Allah, semoga menjadi hamba yang disayang Allah. Tentunya kita mensuri teladani apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Khusus pada hari Aidul Adha ini, kita diminta untuk kembali mengenang satu kisah, beberapa kisah di antara kehidupan rumah tangga satu keluarga yang utama, keluarga yang paling sempurna, bahkan keluarga yang diproklamirkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai keluarga teladan untuk seluruh umat bahkan pada akhir zaman ini, yaitu keluarga Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan Allah Khalilullah sebagai kekasihnya, bukan seperti orang membalikkan telapak tangan, tetapi dengan perjuangan yang sangat kuat, perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang sangat mujahadah, yaitu mulai daripada Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, mencari siapa Tuhannya, sampai mencari kebenaran bahwa Allah itulah Tuhannya,
Tuhannya bukan matahari, Tuhannya bukan bulan, Tuhannya bukan bintang, Tuhannya bukan batu besar, Tuhannya bukan pohon, tetapi Tuhannya Allah. Mulai daripada perjuangan itu, kemudian sekian puluh tahun lamanya Nabi Ibrahim telah berkeluarga, tetapi tidak mendapatkan keturunan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh ya Allah. Berilah aku keturunan dari orang-orang yang soleh ya Allah. Maka hati mulia, dalam perjalanan Ibrahim taat kepada Allah, menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup mengorbankan apa-apa yang ada pada dirinya. Dia mengorbankan ribuan binatang ternak, daripada unta, kambing, dan sapi. Hati mulia sehingga malaikat menjadi cemburu kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kecemburuan malaikat, Nabi Ibrahim pernah mengucapkan kata-kata, dan hari ini aku belum punya anak. Seandainya aku diberikan anak oleh Allah, kalau Allah perintahkan untuk mengorbankan anak, jangankan harta, anak pun sekalipun akan dikorbankan kalau Allah yang memerintahkan. Maka dimuliakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT, ketika Sarah menyarankan kepada Ibrahim AS untuk mencari atau menambah istrinya, yaitu Hajar, maka dimulai dengan kehendak Allah, Allah berikan keturunan yang kemudian diberi nama Ismail. Artinya Ismail itulah Allah mendengar daripada hamba yang berdoa. Hati mulia dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan anak. Begitu anak yang namanya Ismail ini sedang lucu-lucunya, mulai beranjak besar, menjadi anak yang remaja, menjadi anak yang cakap, menjadi anak yang ganteng. Pokoknya suka dilihat, enak dilihat, tawanya, candanya, bahkan tangisannya enak. Ketika itulah Allah menagih janji daripada Ibrahim alaihissalam, menguji ketaatan atau kepatuhan Ibrahim alaihissalam. Maka pada suatu malam Ibrahim bermimpi. Mimpi dalam mimpinya itu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka ketika pagi harinya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ragu, adakah mimpi ini dari Allah atau dari setan laknatullah alaih. Dengan keraguan itu maka disebutlah malam itu malam tarwiyah. Hati mulia Allah pada malam yang kedua bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, dengan perintah menyembelih anaknya Ismail. Maka ketika itu masih dalam keadaan ragu, masih dalam keadaan bertanya-tanya, yang disebut dengan malam Arafah. Hati mulia Allah pada malam yang ketiga bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka ketika itulah Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan malam An-Nahr. Hati mulia Allah, maka dikatakanlah kepada Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah katakan, qala ya bunayya inni ara fil manam. Berkata Ibrahim kepada anaknya Ismail, wahai anakku, ayah melihat kamu nak dalam mimpi ayah bahwa ayah menyembelih kamu. Lalu dijawab oleh anaknya, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayah, apabila itu adalah perintah daripada Allah, lakukan ya, bahwa engkau akan melihat aku dalam keadaan menjadi orang-orang yang sabar. Engkau pasti akan mendapatiku insyaallah dalam keadaan sabar. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan janji Ibrahim dipenuhi, bahwa Allah SWT menguji Ibrahim ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah, bahwa Allah perintahkan kepadanya menyembelih anak, maka dia pun sanggup. Maka ketika itu singkat cerita hadirin mulia, disuruhlah Hajar oleh Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kepada Ismail baju yang bagus, dirapikan, kemudian didandani, bahwa kami akan berjalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat. Maka mulia, dan tidak lupa Ibrahim alaihissalam dalam perbekalannya membawa sebutas tali dan sebilah pisau. Kemudian dibilanglah kepada anaknya, mari kita berjalan menuju Allah. Hadirin sekalian, sampai di tempat yang dituju Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail, maka iblis laknatullah alaih mulai sibuk. Dan menurut riwayat yang mulia kata ulama, belum pernah iblis sesibuk itu. Pertama sekali yang didatangi oleh iblis adalah istri Ismail, istri Ibrahim atau ibunya Ismail, yaitu Hajar. Wahai Hajar, kata iblis, kamu tahu tak, apabila engkau melepaskan anakmu Ismail dibawa oleh suamimu Ibrahim, katanya pergi jalan-jalan, padahal sebenarnya mau disembelih, mau dibunuh anakmu.
Anak yang bertahun-tahun, puluhan tahun engkau idam-idamkan, engkau inginkan, tetapi hari ini ingin disembelih, dibunuh oleh Ismail, oleh Ibrahim. Kata Hajar, katanya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, jangankan anak, apabila aku dikehendaki untuk disembelih, aku pun siap. Maka diusir oleh Hajar iblis laknatullah alaih. Maka iblis tidak putus asa, dia tidak temui lagi anaknya Ismail. Wahai Ismail, engkau dibujuk oleh ayahmu untuk pergi jalan-jalan, didandani dengan dandanan dan baju yang bagus. Tetapi ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ayahmu Ibrahim akan membunuhmu, akan menyembelihmu. Lihatlah, ada perbekalan tali dan sebilah pisau. Kata Ismail, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, tidak ada urusan dengan engkau wahai iblis, pergilah. Maka dilempar oleh Ismail iblis itu dengan batu. Hadirin mulia perkara, jurus terakhir daripada iblis menemui atau mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, engkau sudah lama menginginkan anak, tapi aneh sekarang ketika dapat anak, kenapa disembelih? Sebetulnya Allah bukan sayang dengan kamu, Allah benci dengan kamu, tidak ingin kamu punya keturunan. Maka ketika itu belum selesai iblis berbicara, diambil batu oleh Ibrahim alaihissalam, dilempar lagi. Maka dimulia salah satu hukum rukun daripada haji melempar jumroh atau permusuhan abadi dengan iblis. Ini diambil daripada kisah diusirnya iblis untuk mempengaruhi keimanan daripada Ibrahim alaihissalam. Mulai daripada hari mulia pelaksanaan penyembelihan anaknya Ismail. Tetapi wahai ayahanda, kata Ismail, sebelum anda lakukan perintah Allah ini, aku minta kepada ayah daripada 3 permintaan. Yang pertama, tajamkan pisau ayah supaya aku tidak terlalu lama merasa sakit. Yang kedua, wahai ayah, tutuplah mata ayah, palingkan wajah ayah supaya ayah tidak lihat saya merasa kesakitan. Yang ketiga, wahai ayah, cabutlah atau copotlah pakaian saya, jangan sampai berlumur darah. Nanti kalau dilihat oleh ibu akan jadi sedih. Maka dimuliakan Allah, mulailah Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau di leher Ismail. Tapi kemudian hari mulia, begitu Ismail menggesekkan pisau di leher Ismail, tidak juga putus, tidak juga terasa bahwa leher itu dimakan oleh pisau. Maka ketika itu berkatalah Ibrahim alaihissalam kepada pisau tadi, wahai pisau, aku perintahkan kepada engkau putuskan leher Ismail, ini perintah Allah. Maka dimuliakan riwayat Rasulullah mengatakan satu hadis, pisau itu berbicara dengan izin Allah. Wahai Ibrahim, engkau memerintahkan aku memutuskan leher Ismail, tetapi Allah ketika kau perintahkan juga memerintahkan kepada aku untuk tidak menyenggol leher Ismail. Maka aku lebih menuruti perintah Allah daripada perintah engkau. Maka ketika itu penasaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ditepaskannya pisau itu ke batu, maka batu itu terbelah. Diulang lagi ke leher Ismail, tidak juga putus. Maka ketika itu datanglah malaikat dan perintah Allah Subhanahu wa taala membawa kibas ataupun domba dari surga mengganti daripada Ismail. Dan ketika itu terperciklah darah ketika Ibrahim menggesekkan ke leher kibas itu sambil membaca. Malaikat mendatangkan kipas itu sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ibrahim menggesek leher kipas membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Ismail telah bersimpuh di samping ayahnya sambil mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang sudah lama kita dengar, berulang kali kita mendengar, membaca, mengetahuinya sekurang-kurangnya tiap tahun ketika Idul Adha. Tetapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tersembelih bukanlah Ismail, tetapi yang disembelih itu adalah kibas ataupun domba dari surga atas perintah Allah. Allah telah berhasil menguji Ibrahim, keimanan, kepatuhan dan ketaatan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Maka kita tinggal mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang harus kita ambil daripada keluarga Nabi Ibrahim ini? Pertama, Nabi Ibrahim adalah orang yang soleh dan meminta anak yang soleh. Untuk mendapatkan anak yang soleh bukan sekedar berdoa, bukan sekedar meminta, tetapi menjadi orang soleh terlebih dahulu. Maka mulia, kita ingin menjadikan anak kita soleh, maka kita harus siap menjadi orang soleh. Jangan kita suruh anak sholat tetapi kita tidak sholat. Jangan kita suruh anak kita ke masjid sholat berjamaah tetapi kita tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Jangan kita suruh anak kita tidak pandai, jangan sampai berbohong tetapi kita suka berbohong. Maka ini tidak akan termasuk kekasih Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya anak kita didik dengan baik.
bagaimanapun anak, tetapi kita ajak musyawarah. Bagaimana musyawarahnya Ibrahim kepada Ismail, walaupun telah terjadi perintah Allah, tetap musyawarah. Fanzur ma'za tara. Pikirkan oleh kamu wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Maka baru Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Telah difikirkan oleh Ismail, tetapi pikirannya dikalahkan oleh ketaatannya kepada Allah. Lakukan wahai ayah, kalau itu perintah Allah, insya Allah ayah akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi hari mulia pelajaran yang harus kita ambil di dalam keluarga kita hidupkan musyawarah. Apapun yang kita buat sebagai ayah, jangan diktator. Bagaimana kita harus minta musyawarah, minta pendapat daripada istri kita, minta pendapat kepada anak kita. Bisa jadi pendapat anak kita berlian, yang tidak terfikirkan oleh kita bisa difikirkan atas ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di mulia kita lihat hari ini, betapa banyak hari ini orang-orang tua salah mendidik anak dalam cara yang keras, memainkan kekerasan demi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anaknya tidak ada kesempatan untuk berpendapat, anak tidak berkesempatan untuk berinisiatif, sehingga dia harus mengikuti perintah ayahnya yang kadang-kadang sudah keluar daripada jalur Islam, sehingga anaknya menjadi rusak, anaknya menjadi brutal. Sebaliknya, ada di antara orang tua yang terlalu memanjakan anak, terlalu memenuhi kebutuhannya, semua yang diminta diberikan. Sampai hari ini hari mulia yang sudah merajalela, sudah menjadi standar kerusakan daripada anak-anak orang hari ini, terutama umat Islam, yaitu diberikan HP, kadang-kadang berumur SD, kadang-kadang sudah belum lagi bersekolah, TK, kadang-kadang belum sekolah lagi sudah diberikan. Sudah kecanduan game hari ini, mulai daripada anak-anak yang belum sekolah sampai kepada anak-anak yang sedang sekolah, sampai kepada anak-anak yang sudah kuliah, bahkan menjalar kepada bapak-bapak orang tua yang sudah mau mati, tetapi mereka sibuk dengan game online. Hari mulia sibuk dengan game di HP, di gadget mereka. Ini kecanduan yang sudah merusak tatanan kehidupan kita. Tidak ada lagi komunikasi yang baik antara ayah dan anak. Tidak ada lagi komunikasi antara istri dan suami. Tidak ada lagi komunikasi antara tetangga dengan tetangga. Bahkan duduk satu meja berkeliling, semuanya megang HP, nunduk kepada HP-nya. Dia duduk dengan kawannya di sini, tapi yang dihubunginya yang di Irian Jaya, yang di Pekanbaru, yang di Jakarta, bahkan di luar negeri. Kadang-kadang hari mulia Allah Ta'ala, percuma kita duduk dengan kawan, karena dia selalu dekat dengan HP-nya. Jauh hatinya dengan kita, walaupun badan kita berdekatan. Hari mulia di rumah juga begitu. Bapak, ibu, anak, datuk, kakek, nenek, menantu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Hari mulia, ini suatu kehidupan yang sudah merusak, yang namanya tatanan kehidupan sosial berumah tangga sampai ke sosial masyarakat, menjadikan kita hancur lebur. Tidak ada lagi sopan santun, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi tukar pikiran atau musyawarah, tidak lagi saling mengingatkan. Bahkan ketika diingatkan dia marah-marah. Hati mulia Allah, ini yang harus kita ambil pelajaran. Kita jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang baik. Kalaupun itu tidak bisa dibendung, kita atur waktunya, kita atur caranya. Jangan kita terlalu banyak megang HP, sementara Al-Quran tak pernah dipegang lagi. Jangan terlalu banyak kita berkomunikasi melalui HP, sementara komunikasi yang nyata antara kita dengan keluarga, antara kita dengan teman, sahabat, tetangga tidak lagi diadakan dalam kehidupan kita. Hati mulia Allah Ta'ala, ini yang pertama yang pelajaran yang kita ambil. Yang kedua, hati mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengorbanan Ibrahim alaihissalam kepada Allah, membunuh rasa cintanya kepada anaknya yang berlebihan sehingga nanti menimbulkan kurangnya rasa cinta kepada Allah. Maka bagi kita yang ikut korban tiap tahun, maka mari kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikut korban. Bukan untuk menampakkan bahwa kita mampu berkorban, bukan menampakkan bahwa kita punya harta untuk korban, tetapi tidak. Bagaimana niat kita untuk membunuh rasa cinta yang berlebihan kepada Allah, kepada harta kita, sehingga menimbulkan kurangnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai daripada mengingat Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jadikan ibadah kurban ini untuk mengikis habis rasa cinta yang berlebihan kepada harta, rasa cinta yang berlebihan kepada benda-benda dunia. Maka kita korbankan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhlas, bukan karena kita mempunyai uang yang banyak, bukan karena kita mampu untuk berkorban. Kemudian nilai-nilai itu juga kita ambil
Bagi kita yang mampu berkorban atau kita belum mampu berkorban, nilai-nilai korban itu juga kita kembangkan. Korban kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diminta oleh Allah untuk berbuat, yaitu tempat-tempat amal. Terutama melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkah ke tempat-tempat orang miskin, anak-anak yatim untuk membantu mereka, menjangkaukan tangan kita kepada hal-hal yang baik, memberi orang-orang bantuan, menolong orang-orang yang kesulitan, memberikan kepada mata kita pandangan yang baik, pandangan maslahat, menghindarkan korban mata kita untuk menghindarkan pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang diharamkan Allah. Telinga kita korbankan untuk mendengar nasihat-nasihat agama, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan menghindarkan mendengar hal-hal yang buruk. Korbankan semuanya, hati kita korbankan untuk selalu berprasangka baik. Kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita, baik hitungan hari, hitungan jam, hitungan detik, kadang-kadang syaitan masuk, kita sudah bersangka buruk. Kalau kita selalu dirundung sangka buruk, maka batin kita tersiksa. Kita korbankan perasaan kita. Jangan adanya keadaan orang lain membuat kita iri karenanya, dan jangan keadaan yang ada pada diri kita membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sedang ada, bersyukurlah kepada Allah. Apabila kita sedang tidak ada, diberikan ujian kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengurus telah mengatakan bahwa Musola Al-Jitihad Terminal Lama akhir mulai ini, insya Allah bulan Agustus ini mulai akan memberikan santunan anak yatim setiap bulan yang selama ini belum pernah kita adakan. Maka kita mulai dengan hal yang terbaik. Mudah-mudahan di antara masjid-masjid, musola-musola di mana-mana setiap tahun memberikan santunan anak yatim paling kuat 2 kali setahun. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim yang kita berikan santunan itu juga manusia, sebagaimana kita juga manusia. Kita perlu makan tiap hari, bahkan ada yang 3 kali makan sehari. Maka anak yatim itu juga, mereka juga makan tiap hari. Anak yatim itu sekolah sebagaimana sekolahnya anak-anak kita. Anak yatim itu perlu beras tiap hari sebagaimana kita perlu beras tiap hari. Maka dimulia, itu belum cukup setiap bulan itu kita berikan, tetapi kita tingkatkan. Semoga kita dari Musola Al-Jitihad, pengurus bersama jamaah, bekerja sama, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi tetap kita berikan tiap bulan. Insya Allah lama-lama pasti akan meningkat. Kita berharap pada Allah SWT kita menjadi pelopor. Mudah-mudahan akan diikuti oleh masjid-masjid dan musola-musola yang lain, di mana setiap bulan anak yatim disantuni, maka Allah berikan keberkahan pada diri kita, orang-orang yang mengasihi anak yatim khususnya, umumnya pada kampung kita. Karena Allah SWT telah menjamin oleh sabda Nabi, aku dengan orang yang melihara anak yatim seperti 2 jari ini. Rasulullah menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Begitu dekatnya Rasulullah di surga nanti dengan orang yang mengasihi anak yatim. Begitu intimnya Rasulullah, dekatnya, akrabnya Rasulullah dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti garis jari telunjuk dengan jari tengah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan daripada pengorbanan kita untuk anak yatim. Sehingga jangan asbab kita melengahkan anak yatim, sehingga anak yatim menjadi lari daripada garis-garis syariat Islam, kemudian menjadi anak-anak yang rusak di tengah-tengah masyarakat. Itu tanggung jawab kita bersama, karena orang tuanya adalah kita kaum muslimin ini. Apabila anak yatim kita santuni, menjadi orang-orang yang tidak terlengahkan, tidak terzalimi, tidak teraniaya, kemudian bahkan pendidikannya kita bantu, kesolehannya, bagaimana dia beragama kita bantu, menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada Allah, kepada bangsa, kepada masyarakat. Maka yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian ataupun fadilah adalah kita yang menyantuni anak yatim ini. Semoga menjadi bahan renungan oleh kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا الله yang maha pengampun ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah kami punya dosa ya Allah dosa yang banyak ya Allah dosa yang berlimpah ruah ya Allah kami membuat dosa ya Allah tiap hari tiap saat ya Allah dosa kaki melangkah ke tempat maksiat ya Allah dosa tangan menjangkau yang haram ya Allah dosa mata melihat yang engkau haramkan ya Allah dosa telinga mendengar yang engkau larang ya Allah dosa lidah ya Allah memberikan kata-kata dusta ya Allah dosa lidah ya Allah mencaci maki menyakiti hati saudara kami ya Allah dosa hati kami ya Allah dosa hati yang membenci ya Allah dosa hati yang membenci berburuk sangka ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim banyak dosa kami ya Allah tidak bisa engkau apabila tidak engkau ampunkan dosa kami ya Allah maka kami akan binasa ya Allah ya Allah pada hari ini ya Allah hari yang mulia ini ya Allah pada hari akbar ini ya Allah hari raya kurban ini ya Allah kami merendahkan tangan ya Allah menundukkan kepala ya Allah dalam rumahmu yang mulia ini ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah dosa kami banyak ya Allah, dosa kami menggunung ya Allah, dosa kami membesar seluas lautan ya Allah. Tapi kami yakin ampunanmu lebih besar daripada itu ya Allah. Terutama ya Allah dosa kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Ibu kami yang telah mengandung kami 9 bulan lebih ya Allah. Dalam keadaan susah bertambah susah ya Allah. Dalam keadaan sakit bertambah sakit ya Allah. Kemudian melahirkan kami bersabung nyawa antara hidup dan mati. Ya Allah, tidak cukup pengorbanan seorang ibu ya Allah. Membesarkan kami ya Allah. Menyusukan kami selama 2 tahun bahkan 2,5 tahun ya Allah. Mengajarkan kepada kami cara menyuap makanan ya Allah. Mengajarkan kepada kami cara memakai pakaian ya Allah. Menyisiri rambut ya Allah. Menjaga kami bahkan dari seekor nyamuk ya Allah. Terganggu tidur ibu kami karena kami rewel ya Allah. Terganggu tidur ibu kami karena kami menangis ya Allah. Terganggu sholatnya, makannya, terganggu tidurnya, kehidupannya karena kami ya Allah. Tetapi setelah dewasa ya Allah, setelah kami berangkat remaja ya Allah, kami melawan kepada ibu kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu kami ya Allah. Ada di antara kami yang memukul ibu kami karena zalimnya kami ya Allah. Kami menyakiti hatinya, kami menyakiti badannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berpandangan tajam kepada ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Lunakkanlah hati ibu kami untuk memaafkan kami ya Allah. Tidak akan pernah Engkau ridha kepada kami apabila ibu kami tidak ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu juga ayah kami ya Allah. Ayah kami yang mencari nafkah siang dan malam ya Allah. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berpanas dan berhujan karena dibentak orang ya Allah. Mencari nafkah untuk kami, menyekolahkan kami ya Allah. Mencari nafkah untuk kami, mencari makan untuk kami ya Allah. Tetapi kadang-kadang di rumah kami berlawanan seperti orang yang bertengkar ya Allah. Kami di rumah tidak bertegur sapa dengan orang tua kami, ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Lunakkan hati ayah kami ya Allah untuk maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Berikan kepada kami untuk bisa memberikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Ya Allah Rahman ya Rahim. Jadikan mereka kuat ya Allah, sehat ya Allah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, dan matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ibu bapak kami yang telah meninggal ya Allah,
baik satu orang maupun keduanya ya Allah. Berikanlah kepada mereka ampunan ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah selama hidup mereka ya Allah. Maafkanlah kesalahan mereka ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Berikanlah pahala kepada mereka yang lipat yang berlipat ganda ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga-Mu ya Allah. Angkatlah siksa kubur mereka ya Allah. Angkatlah siksa kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami pun ya Allah punya anak ya Allah. Berikanlah kepada kami anak yang soleh ya Allah. Yang apabila kami sudah bersendirian dalam kubur ya Allah, senantiasa mereka mendoakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami anak yang soleh-solehah ya Allah. Anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Anak yang berbakti pada negara ya Allah. Anak yang berbakti pada masyarakat ya Allah. Anak yang terlalu taat dan taubat kepada Engkau ya Allah, menjadi pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami di kampung ini ya Allah orang-orang berjuang untuk agama-Mu ya Allah, untuk menjadikan orang taat kepada Engkau ya Allah. Para laki-laki di kampung ini sholat berjamaah ke masjid dan mushola ya Allah, dan para wanita menutup aurat karena takut kepada Engkau ya Allah, taat kepada suami dan sayang kepada anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kepada kami ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang sayang kepada masyarakatnya ya Allah, dan cinta kepada syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.